Wah, Keyboy-nya nggak bisa masuk karena dari tadi posisinya ketahuan terus loh. Tapi Sans masih bisa mengamankan satu monster jungle yang dimiliki oleh pemain dari Bikiton Alpha di bawah. Coba lihat, ceweknya masih bisa menguasai dari Godland itu sendiri. Ya, dan di area tengah juga Drian kayak mulai kesiksa-siksa. Dia udah ngeluarin flickernya, botolnya bisa ngesiksa dengan baik di area mid lane. Sementara di area atas ini Akai ngelawan jadi Ripo dengan satu hero baru yang dihadirkan ke MPL. Performanya bakal seperti apa, Om? Iya. Dari landingnya harusnya nggak akan jadi masalah ya? Landing seharusnya nggak masalah, benar, itu bakal menjadi 50-50 lah sebenarnya ya. Yep. Tapi nanti untuk tim fight-nya, kalau misalnya boots-nya dia nge-build up ke arah damage, bakal jauh lebih sakit. Oke. Dan barusan ada Turtle Cam dari Samsung Galaxy A53 5G yang dimana Turtle-nya sudah standby, sudah siap untuk langsung diambil oleh kedua tim ini. Dan siapa yang akan mendapatkannya? Burst sudah mulai mendekat juga ke arah dari Turtle itu sendiri. Ada Drian pula asal dikeluarkan Gil untuk bisa nge-burst jangan langsung ke arah Turtle tersebut. Dan tanpa kontes berhasil didapatkan, bahkan untuk kali ini matnya langsung digigitin. Tapi mereka pun langsung mundur karena ada sebuah backupan lewat reward manipulation. Langsung flicker ke bagian depan. Papa Stringnya berhasil mendapatkan langsung ke arah Natali. KYY pun mundur kembali. Esports Flood dihasilkan. Ini keinget manis dari Keyboy yang terlalu maju ke area the point. Usaha pick off dari Onyx Esports yang terlalu maju rupanya berhasil untuk di counter inisiasi di Shatron Alpha dengan sigapnya. Itu perhitungan yang sangat pas banget sih buat Ki. Di flicker maju ke area depan. Love Wave Puppet String. Ya, tapi outer shield gold-nya udah habis nih yang di Batung Lane. Jadi bisa ada juga pertukaran yang bakal dilakukan oleh cewek untuk naik ke atas. Waduh, Sunrise Steel Cable, ya ampun, semua digesek dan sedikit lagi HP tersisa. Untungnya masih ada Tempest of Blade, belum lagi Hardcore masuk ke dalam tubuh dari Lee itu sendiri. Bahkan sekarang matnya ada di bagian bawah dengan sebuah smoke bomb yang bisa melindungi ke arah Keyboy. Namun di area yang berbeda, ada Angel yang berhasil didapatkan. Mat juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Orange buff-nya sekalinya datang, dapat langsung. Dapat. Iya, datang tinggal retry aja udah. Nice retry ya, waktu. Nice timing, nice retry. Tapi walaupun harus kehilangan Ki, Sans tuh tahu betul target yang optimal. Dia kayak bergerak, ngepani satu persatu, ngedapetin poin kill, balik lagi farming. Dan sekarang di Bikiton Alpha dan juga Onyx Esports, kita ngeliat dari Onyx ngedapetin satu turtle. Dan goldnya habis, sementara pergerakan di area bawah Max menjadi sasaran utama. Gak punya flicker, gak punya apapun untuk kabur. Wow, ada tas-tas yang dikeluarkan sepertinya. Sudah mulai war dari Land of Dawn itu sendiri. Tapi untuk sekarang coba lihat, ada pergerakan dari Ripo yang udah langsung ketahuan di dalam rumputan. Bahkan untuk Max-nya, namun mulai maju ke bagian depan juga dari sana. Siapa yang akan mendapatkan purple button karena sekarang Max masih bisa mendapatkan karena purple button sedikit lagi yang tersisa. Boots-nya lari ke bagian belakang, tapi mendadak Drian masuk dengan chaos assault yang dikeluarkan. Bubar jalan, misbar langsung. Yes, dari chaos assault yang dikeluarkan itu kayak damage-nya gede banget. Tapi Hurricane dan setup itu bukan hal yang mudah. Dia harus bisa mepet ke arah tembok, timingnya harus pas. Jadi agak sedikit sulit ya tadi ketika Onyx Esports bisa membaca. Oh, ada Hurricane Dance, mundur semua, nggak ada yang kelok. Dan sekarang Sans menuju ke area bawah. Max menjadi sasaran utama, tapi melihat adanya Ripo, Sans nggak mau untuk melanjutkan itu. Terlalu berbahaya mengkontes ketika ada Hurricane Dance yang siap untuk dipop up oleh Ripo. Ya, apalagi sekarang ya, dari Onyx, mereka punya burst yang sangat luar biasa loh. Bite Them Kupa, Chaos Assault, belum lagi masih ada Keyboy nantinya dengan smoke bomb-nya. Waduh, ini apalagi yang akan nanti dilakukan. Ada sekarang turtle-nya again and again tanpa adanya kontes berhasil diambil pula oleh pemain Onyx Esports karena di area dari Echelon udah mulai bertukar posisi pula. Cewek ada di atas sekarang. Ya, di area atas berfokus untuk turret selanjutnya. Sasaran utama adalah turret, tapi bonuskah Hanaki di area atas untuk bawa defense dihajar habis oleh Keyboy. Matt hanya bisa memandang, tapi Biden Kupa Matt terstun, gak bisa kabur karena di sini ada Sans yang muncul. Controlnya on point. Inilah dia penjemputan yang istimewa dari Onyx Esports. Lempar tangkap yang sangat manis. Menjadi sang eksekutor, itulah yang dilakukan oleh Sans barusan. Sekalinya datang dari kejauhan, berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Patrick. Barusan juga kita lihat ada lagi pergerakan, namun Natalinya udah langsung opening di bagian depan. Ada Ripo yang siap untuk langsung melakukan sebuah tindakan perlindungan. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Ya, mereka sih kayak ya udah objektif, kalau dapat poin kill bonus, tapi terus menerus mereka dapetin ini sehingga ini di menit yang ke-6 begitu aktif. Berbeda dengan game pertama, game kedua, di game ketiga kali ini ngedapetin objektif terus menerus, tapi kalian bisa ngedapetin nih banyak skin menarik. Ada Wen
pojok kanan. Aduh, 515M Word akan segera hadir. Aduh, wan-wan banget ini Bang Pulung adalah salah satu player yang sangat berbahagia dia. 515 nanti itu wan-wan namun di bawah, coba lihat. Sedikit lagi Petrusnya, Max-nya masih selamat berada di dalam satu inner turret yang dia miliki oleh Narapati. Siapa yang kena? Nggak kena siapapun. Ya, hanya terkena bayangan saja ya kayaknya. Karena sekarang dari Onyx mereka udah bergerak kemanapun yang mereka mau. Dari Bigetron Alpha juga mereka udah ngebuka maju ke arah depan. Ripo masih bisa ngeluarin Hurricane Dance. Masih ada banyak hal yang digunakan untuk kabur dari rotasi Onyx Esports yang makin semena-mena nih. Ke area atas, turret kedua dihancurkan, jungle-nya diakusisi, sementara di area bawah ada yang ngelakuin split. Para split terlalu dalam kayaknya dia. Dan jangan lupakan ini mereka punya purple plus sih. Jadi secara objektif Onyx Esports mereka dapetin loh di awal-awal. Top lane-nya udah habis. Waduh, itu dia untungnya masih ada yang jalan tadi yang mati karena tubuhnya. Belum lagi dengan tempo supply yang tepat waktu. Tapi lagi dan lagi di tempat yang berbeda ada trade yang dilakukan. Turtle yang menjadi milik dari Onyx Esports kembali. Romar tukar Turtle. Yep. Masih tetap untung kan dengan adanya 3 pemain lain yang masih mendapatkan buff dari Turtle. Dan dari item build-nya juga sekarang cewek udah punya DOD, dia udah punya Wind of Nature. Lebih sakit lagi dan Sans-nya juga udah mulai nge-build up ke arah item defense-nya. Ada satu buah Dreadnought Armor yang di-buy. Dan setelah itu dari boots-nya juga full item defense. Kalau kita bandingkan mungkin dengan Riposte sih, masih dengan Molten Essence dan juga dengan Dreadnought Armor. Dia belum punya Blade Armor. Belum punya satu item yang emang benar-benar jadi ya, baru part-partnya aja yang dia miliki. Beda 2000 ya Om ya sama Boots ini. Yang terlihat apalagi Boots bisa, dia udah ngedapetin level 9. Udah cukup keras, udah cukup item. Level perbedaan ini yang bakal jadi salah satu penentu juga. Dari segi item udah beda, dari segi level juga beda. Onyx Esports mereka kendali early game ini. Dan Bigetron Alpha mereka berusaha untuk mendefense sekuat tenaga turret tier pertama yang ada di tengah nih. Padahal kanan kirinya udah rontok semua. Ini levelnya cewek juga sih, udah lumayan ke build up. Oke, ini tempo supply digunakan. Ini udah defensif aja nih dari Tanso. Apaan tuh barusan? Fanny numpang bolak-balik badan dong. Memang mekanik player nih sadis memang. Terlalu sadis Pak Pulung. Karena tier pertama di tengah juga sudah hilang. Mulai digerogoti satu persatu dari Onyx Esports. Permainan mereka nggak cuma langsung melakukan war ataupun memaksa untuk berperang, tapi usaha inilah yang dilakukan terus-terus kayak ngegangguin satu persatu. Nggak cuma Natalinya doang, tapi ada Fanny. Banyak banget distraksi dari Onyx Esports yang dilakukan pada Bigetron Alpha. Yap, sementara itu untuk Max masih bisa melakukan farmingan dengan begitu nikmatnya, begitu indahnya. Belum lagi begitu banyak gangguan lagi yang dia terima di dalam tubuh ataupun di dalam defensive yang diberikan oleh pemain. Jadi Bigetron apa? Hanya saja dari Purple Buff menjadi milik pemain Onyx, dan sekarang Max harus menurunkan temponya karena tidak punya energi. Ya, itu adalah mimpi buruk sih buat Link kalau nggak punya Purple Buff. Mau bergerak pun terbatas banget. Benar-benar lagi dikontrol juga sih oleh Onyx Esports ya. Mereka menempatkan Natalia mereka dekat dengan Max-nya. Max mau ke jungle silakan. Ada Natalia dekat dia. Yap. Mau ke lane lain ada Fanny. Ya. Jadi repot juga. Nih, Buat Bigetron Alpha. kalau tadi gue mikirnya 4-nya rusuh, satunya Populin Kupa bakal langsung ya, split. split. Tapi ternyata satu rusuh, Satu rusuh. 4 objektif. Wow, aduh. Oh ya, dan secara kita melihat ya, secara sekarang Onyx Esports mereka dapetin objektifnya. Ya. 5 turret dapetin, Oke. Lordnya juga dapet. Dan ini tinggal mereka bagaimana untuk bisa mendapatkan best turret yang seharusnya juga bisa menjadi salah satu kunci mereka. Yap. Nah ini kita lihat aja, karena untuk sekarang Max nggak punya energi. Mungkin defensif itu adalah hal yang harus dia lakukan, yang mungkin paling ideal sejauh ini. Tapi Max-nya siapa yang akan dia tembak, karena belum ada yang terkena efek dari Narapati. Bursnya mulai maju ke bagian depan, tapi itu hanyalah sebuah hal untuk mendorong pemain Bigetron Alpha agar jauh lebih dalam lagi masuk ke dalam area defense yang mereka miliki. Ya, dan Bigetron Alpha mereka punya botol untuk melawan defense cukup kuat tentunya, karena ini adalah Lord yang pertama belum terlalu berpengaruh banyak. Hanya satu hentakan saja dan gak bisa untuk menghancurkan apapun, tapi di tengahnya yang gak ada Lordnya. Onyx Esports berhasil meratakan satu inhibitor milik Bigetron Alpha. Oke, yang di area mid pun sudah hancur. Ini diakibatkan dengan adanya damage yang sangat-sangat jauh berbeda dengan kontrol game yang begitu baik. Barusan dengan level 15 sudah dikeluarkan aja. Max-nya masih bisa mundur, tapi sekarang dia punya Purple Buff loh Bude. Ya, akhirnya ya. Akhirnya Akibat loh, dengan kondisi seperti ini masih sempat mencuri kesempatan untuk mengamankan Purple Buff. Dia berhasil ngedapetin itu, jadi fight selanjutnya mereka akan lebih siap dari Bigetron Alpha.
Dan dari Onyx Esports ya Om, kita melihat tadi ketika mereka post ataupun ngelakuin suatu gerakan, pasti ada pengalian isunya ataupun ada striker bayangan. Kayak tadi Lord dibiarin aja di atas, emang digiring untuk menuju ke area bibir mereka inhibitor, tapi setelah itu mereka bergerak ke arah yang lain, melakukan push di tempat yang lain. Ya, Akhirnya satu jebol. Sama satu lagi sih dari Max adalah ketika dia lagi mau ngambil buffnya, dia harus temenin sama yang lain. Yap. Tadi ada hard guard itu, buang satu extra skill. Benar. Ini gimana lagi karena Max-nya untuk sendirian udah sulit. Natalinya kita nggak tahu ada di mana aja masalahnya. Popoleng Kupa pun untuk dideketin udah sulit ya. Selalu ada Kupa yang menjadi tameng terdepannya. Belum lagi dia punya WLM, physical attack-nya. Ini pasti bakal pede banget yang lawan. Dari Onyx juga, turret mereka belum ada yang hancur satupun. Waduh. Ini PR banget dan kita intip dari item build-nya S-Queen 1 untuk botol, Enchant Talisman untuk dia juga, dan bakal nge-build up untuk item defense yang lain. Sedangkan Sans ini bakal menuju ke arah dari Rose Gold Meteor. Lihat, ini gimana lagi ya? Dari item udah terlihat dengan damage yang begitu jauh di antara kedua tim ini, Division Alpha pun mau nggak mau harus ya bertahan jauh lebih dalam lagi. Benar, Sans sudah dapat level 15, Max baru 13. Perbedaan level yang cukup signifikan dari kedua assassin ini ngebuat Onyx semakin berlenggang bebas kemanapun mereka mau menyetir game ini. Di menit yang ke-20 tuh kelihatan banget ini fotonya nggak berhasil diamankan oleh Max karena Onyx Esports sudah membaca, bahkan Ripo itu hit dari Kelvin. Iya, itu pasifnya aktif juga ya tadi ya. Sakit banget Akai dengan lemak yang begitu banyak menutupi tubuhnya. Tenang kuat dua loh. kotak tadi. Hilang. Wah, apa itu barusan ya? Mulai terdengar lagi nih suara-suara dari kedua super fans yang udah hadir. Iya, seru-seruan bareng pastinya di MPL Arena karena ini pertarungannya menit 13 awal-awalnya tuh aktif, tapi setelah itu poin killnya sih baru 6 loh. 2-4. Iya. 3 game nggak ngelewatin 100. Tapi 50 objektifnya juga ya. enggak sih harusnya. Iya, tapi ya main objektif sih ini dari Onyx Esports. Ya, karena sama-sama juga untuk jungler kan mereka punya Demon Slayer. Ya. Jadi otomatis mereka bakal cari buat objektif. Oke. Coba lihat dari T-Boy-nya terus mengawasin di bagian depan. Ada orang nggak ya? Iya, ada orang nggak ya? Sementara pemain dari Bikitan apa juga harus was-was. Tingkat awareness juga harus semakin jauh lebih tinggi lagi. Tapi Bulls udah terkena efek dari poin kristal. Sementara Lordnya ada di bagian tengah. Akankah mereka dengan satu lawan bisa langsung mendapatkan kemenangan? Karena dengan reward frekuensi dan bukan begitu aja. Nih biru potion, Bullsnya harus berjalan kaki. Begitu terkena efek flow, begitu menyakitkan. Tapi sepertinya mereka akan langsung terbang untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Dan badar aja. Onyx 2-1 dengan damage yang sangat jauh. Mau gak mau better harus menjauhi, bukan karena keinginan tapi karena keharusan. Onyx Esports memenangkan series ini di game yang ketiga. Mereka memperhatikan bagaimana caranya untuk fokus terhadap Onyx versus Waduh, pede.